Kalau lihat boneka begini, janganlah Anda nyentuhnya. Karena itu adalah makhluk hidup. Apalagi itu adalah pembunuh berantai. Dia selalu bawa pisau dengannya. Saat ada orang marahi pemiliknya, boneka ini segera bunuh orang itu. Bilang sama saya siapa orang itu. Pemilik baru punya boneka itu Jake yang terkena fobia antisosial. Dia tidak ada kesukaan apa lagi, kecuali sukanya kumpulkan boneka. Lihatlah, dalam kamarnya tidak hanya kebanyakan boneka, tapi juga ada satu patung dibuat dari boneka. Kalau lihat secara dekat, apakah buatnya merinding? Dia beli boneka yang baru ini. Jake mau bawanya ke rumah untuk meneliti. Tapi yang anehkannya adalah dia tidak bisa turunkan kepalanya. Jake harus pakai pisau. Tapi saat ini, mata boneka lagi bergerak. Tangannya lagi pelan-pelan angkat. Untungnya, ayah Jake lagi muncul pada waktu tepat. Ganggu aksi boneka itu. Halo. Anda mau main tidak? Boneka ini lagi bisa bilang. Jake rasa lebih senang. Dia juga tunjukkannya dengan ayah. Saya mau pakai kepalanya untuk buat patung. Tapi ayah Jake rasa ada sesuatu yang salah. Beberapa tahun ini, dia hanya harap putranya biasa terbiasa seperti orang lain. Tapi pada malam ini, kerabat mampir, pamannya juga langsung bilang. Putra paman jadi jago belajar di sekolah. Kenapa Jake lagi tidak bersemangat? Ayah Jake sedang mabuk lagi dinyentuh tepat pada masalahnya. Nunggu kerabat pulang. Dia ambil kantong baseball dan hancurkan semua patung boneka yang Jake paling suka. Sampai sekarang, saya tidak mau lihat boneka lagi. Semua boneka di kamar lagi hancurkan. Hanya satu saja boneka yang lengkap di sudut kamar. Itu jadi harapan satu-satunya Jake. Untuk Ayan yang mabuk tidak bisa hancurkan boneka tersisa. Jake mulai ambilnya ke sekolah. Tapi dia lagi distigmatisasi oleh teman-teman. Lexi motret hal ini. Kemudian upload di internet untuk candanya. Lagi adakan kegiatan membantu pemiskin buat Jake. Jake tiba-tiba rasa marah. Dia mau dosen bisa pegang boneka ini. Dan dosen sangat pahami Jake, jadi sudah mengkritik Lexi. Dosen letakkan Lexi di atas meja kimia. Tepatnya boneka lagi ada di belakang Lexi. Betulnya dosen lagi ada masalah dan cepat keluar dari kelas. Saat Lexi sedang main HP-nya, boneka di belakangnya lompat ke lantai. Hihihi. Lexi takut lihat kelilingnya. Dia mau kabur tapi boneka itu sudah halanginya di pintu. Itu menuju semakin dekatnya. Lexi tiba-tiba jadi takut. Untungnya, dosen tepat datang dan selamatkan Lexi. Tapi setelahnya, Lexi tidak begitu untung. Setelah Jake pulang rumah lagi tahu ayah sedang marah. Dia ambil boneka dan tanya kenapa Jake masih main hal ini. Jake juga tidak tahu apapun. Karena benar-benarnya dia sudah berikannya buat dosen. Jake curiga buka boneka. Dia kejut temukan. Dalam boneka tidak ada bateri, jadi dari mana suaranya datang. Karena takut, Jake harus buang bonekanya. Tapi dia tidak tahu. Boneka ini satu kali lagi muncul. Dosen mau Jake beroperasi katak. Tapi hanya bisa lihat darah, Jake lagi mau muntah. Secara lama, Jake juga tidak bisa beroperasinya. Jake bingung sebentar baru bisa potong satu lubang tapi lagi mau muntah. Akhirnya, pisau ini lagi letakkan di depan boneka. Saat Jake berbalik, katak sudah selesai dioperasi. Jake tidak bisa percaya. Dia curiga mungkinnya boneka ini adalah makhluk hidup. Benar-benarnya dia sudah buangnya pada tempat sampah. Tapi saat datang ke pertunjukan musik di sekolah, boneka lagi duduk di belakangnya. Mau semua teman tidak curiga, Jake ambil boneka. Tapi tanpa dipikir, itu lagi bisik sama Jake. Saya ngerti. Dengan rayuan boneka. Jake bawa boneka ke panggung dengan lihatan semua teman. Karena pertunjuk itu adalah Lexi yang sudah menggertaknya. Boneka mau rusakkan pertunjukannya untuk balaskan dendam Jake. Halo semua, saya Chucky. Saya adalah teman kalian selamanya. Semua pikir Jake sedang tunjuk bicara perut. Jake harusnya pura-pura begitu. Boneka ambil HP Lexi dari kantongnya. Lihat begitu, Lexi langsung menuju. Tapi boneka dengan marah berbalik buatnya takut kembali. Hal ini buat semua tertawa. Boneka mulai cari sejarah pencarian Lexi. Itu bilang dia suntikan pelangsing wajah, pacaran sama banyak orang. Ada satu sejarah pencarian buat Lexi, hilang mukanya. Kenapa pantat saya lagi cium bagus begitu? Rencana balas dendam sangat sukses. Lexi lagi tidak mau menggertak sama Jake. Tapi akibatnya, Jake lagi kena suspensi dari sekolah. Ayah tahu hal yang Jake lakukan lagi lebih marah.
Bagiaman Jake jelaskan. Ayahnya lagi sangat marah dan menamparnya secara keras dalam kemabukan. Kemudian lagi curi bonekanya. Dia mau potongnya, tapi dia sudah menghinanya. Marahi boneka akan dapatkan akibat yang tidak bisa dia pikir. Saat ayah kembali ke sofa, dia sadari alkohol dalam botol sudah habis. Dan di rumah tiba-tiba matikan listrik secara aneh. Ayah Jake lari ke lantai di bawah untuk perbaiki listrik. Tapi boneka itu sudah siap ada di situ. Itu mulai rencana bunuh orang. Boneka ini sangat terkejut. Mulutnya muntah semua alkohol itu. Buat ayah Jake dengan telanjang kaki dilistrikan. Buatnya mati karena begitu. Jake dengar suara itu lagi lari ke lantai di bawah. Dia lihat ayahnya sedang angkat tangan. Saat menuju dekat, ayahnya sudah dilistrikan sampai tidak bisa gerak. Tidak bisa bayangkan semua ini dilakukan oleh boneka ini. Jake masih belum bisa tenang lagi. Saat ditanya oleh polisi, dia tidak nyebut tentang boneka itu. Karena Jake sudah benci sama ayahnya dari sejak lama. Dari sejak kecil sampai sekarang, ayahnya belum masih dukungnya satu kali pun. Sekarang dia mati, Jake juga rasa nyaman. Saat Jake kembali kamarnya, dia tidak takut boneka itu lagi. Dia langsung bicara samanya. Bilanglah. Sekarang boneka itu tidak pura-pura lagi. Itu pelan-pelan bilang tentang identitasnya. Saya akan jadi temannya selamanya. Saya tidak mau matikannya. Saya baru saja lihat sudah tahu siapa yang jahat. Karena ibu saya tinggalkan dunia, jadi dia tidak bisa terima. Saya pikir kita sedang nyebut tentang kucing itu. Belum beli boneka ini, Jake sudah pernah pelihara satu kucing. Tapi kucing itu sangat nakal. Terus-menerus canda boneka itu. Siapa tahu sangat marah, boneka sudah bunuh kucing lucu itu. Setelah tahu kekejaman boneka ini, Jake takut sampai tidak bisa bilang apapun. Yang takutkannya adalah itu lagi keluarkan pisau. Bilang sama saya nama penjahat itu.